Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan di dalam Kristus. Sehingga segala sesuatu yang ingin menambah seperti yang sudah digenapi oleh Kristus, maka dia diperhamba kembali dan bukan sebagai orang yang merdeka. Dulu orang berlomba-lomba untuk menjadi baik, tetapi sebenarnya mereka juga gagal, karena itu adalah tuntutan dari hukum Taurat sebagai orang yang telah disunat. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Galatia bahwa bukan lagi harus menjalani sunat yang bersifat fisik itu, tetapi segala sesuatunya telah digenapi oleh Kristus dan kita sekarang berjalan di dalam iman yang menyelamatkan itu. Mengapa ini sangat penting? Karena banyak sekali orang yang ingin menambah-nambahkan kepada konsep agama atau konsep iman. Jika sesuatu itu atau sunat itu dilakukan dalam konsep kesehatan, itu diperkenankan. Tetapi jika itu menjadi konsep yang dipaksakan dalam iman, itu melawan apa yang telah digenapi di dalam Kristus. Ada beberapa daerah, suku yang mengharuskan warganya untuk menjalani sunat. Dan mereka menjalankannya hingga saat ini. Dan itu berada di Indonesia juga. Tetapi itu bukan menjadi keharusan dalam keberagamaan. Karena kita bukan berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Salah jika kita memahami bahwa kita itu sebenarnya berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Kita itu berada di dalam perjanjian baru yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Seperti iman yang diperoleh oleh Abraham, demikianlah iman yang kita peroleh dalam konsep janji. Bahwa dalam nats hari ini, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan kini? Yang kita harapkan adalah Kristus akan datang dan dia akan menjadi hakim. Dia yang telah mati dan bangkit akan datang kelak dan dia akan bersama-sama dengan kita. Itulah yang sebenarnya yang kita nantikan, bukan sesuatu yang bersifat fisik dan kedagingan. Karena Tuhan itu adalah roh, sehingga kedagingan itu bukanlah substansi dari kedatangan Kristus yang sudah menjadi daging. Walaupun kita berada dalam kehidupan yang memiliki daging secara fisik, tetapi kita mengerjakan hal-hal yang bersifat rohani, bukan lagi orang-orang yang diperhamba, melainkan orang-orang yang berdiri teguh sebagai orang yang telah dimerdekakan. Jika orang berada di dalam perhambaan, jika mereka masih terjajah, senikmat apapun yang mereka makan, mereka hanya makan saja. Tetapi jika mereka sudah merdeka, meskipun mereka menikmati nasi dan garam,
itu lebih nikmat. Mengapa? Karena status yang berbeda. Tuhan memampukan saudara untuk memahami tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan supaya kami tidak hidup lagi dalam kedagingan, melainkan kami hidup dalam tuntunan roh dan dalam iman yang benar itu. Tuhan, kuatkan kami supaya memegang prinsip iman yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.